surga, Bapa yang baik, pada jam pagi ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami sepanjang hari kami jalani. Hingga sampai saat ini kami masih ada semua karena kasih-Mu Bapa, di mana pada jam saat ini Tuhan kami siap belajar online bersama Pak Hence. Kiranya Tuhan memberkati dari awal pembelajaran hingga akhirnya. Biarlah hamba-Mu yang Kau asingkan bagi kami, untuk kami belajar kebenaran firman-Mu lebih dalam lagi. Kiranya hikmat, akal budi akan Tuhan curahkan kepada kami. Biarlah apa yang disampaikan kepada Pak Hence ini Bapak, biarlah dapat menguatkan kami, membekali kami dalam persekolahan kami dan dalam pelayanan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap belajar dari pembelajaran dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, amin. Oke, kita akan masuk di sesi yang ke-7. Ya, saya akan share screen dulu. Ya, di sesi yang ke-6 kita belajar tentang kitab-kitab sebelum Tuhan Yesus ya, kitab-kitab Injil ya. Kita belajar apa? Kitab sinopsis ya. Sinopsis dari kenapa sampai harus 4 kitab, kenapa sampai kok ada tulisan di Matius, ada di Markus, Lukas juga ada di Markus, ada di Matius, dari sumber-sumber mana. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Tuhan Yesus. Kita mulai dari silsilah Tuhan Yesus. Jadi, kalau kita melihat silsilah Tuhan Yesus, maka Injil Matius dan juga Injil Lukas itu memberikan silsilah, tapi dari perspektif yang berbeda. Injil Matius itu mengemukakan silsilah yang dimulai dari Daud dan dari Abraham. Coba lihat bersama di Matius pasal 1. Matius pasal 1 ayat 1. Coba baca di situ, Matius 1 ayat 1. Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Oke. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kenapa sampai kitab Matius ini dimulai dengan silsilah? Dan silsilah itu merujuk kepada Daud dan Abraham. Ya, karena dalam dalam sejarah Israel, maka di situ ada 3 orang yang sangat dianggap penting oleh mereka. Yang pertama itu Abraham. Ya, Abraham, lalu kemudian Musa dulu. Musa itu sebagai imam besar mereka, ya, Abraham, dan kemudian Daud. Kenapa Daud? Karena Daud adalah raja yang memberikan kesejahteraan bagi orang Yahudi, orang Israel. Jadi silsilah ini ditulis dengan tujuan untuk membuktikan bahwa Yesus itu bukan orang sembarangan. Yesus itu adalah keturunan Raja Daud. Nah, keturunan raja, makanya Yesus itu disebut sebagai raja orang Yahudi juga. Nah, ini buktinya di sini. Jadi, bagi orang Yahudi, silsilah itu sangat penting. Ya. Nah,
Banyak yang tidak mau membaca. Ketika membaca kitab Matius, mereka menyepelekan tentang silsilah. Padahal silsilah ini sangat penting bagi orang Yahudi. Dari silsilah ini, maka di situ akan terlihat posisi dari Tuhan Yesus itu. Nah, di Matius ini, silsilah ini diambil dari jalur bapaknya. Ya. Nah, dari silsilah dalam Lukas itu diambil dari jalur ibunya. Jadi Matius ini mengambil jalur dari Yusuf, Lukas itu mengambil silsilah dari Maria. Jadi jelas kalau dilihat dari Matius dan Lukas, maka Yesus itu merupakan keturunan raja. Ya, karena Maria juga dari silsilahnya dia juga keturunan raja. Nah, lalu di sini Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, Yehuda memperanakan Peres dan Sera, dan dari Tamar, Peres memperanakan Hesron. Nah, di sini juga ada orang-orang yang dimasukkan, yang bukan orang Ibrani, bukan orang Yahudi, tetapi dimasukkan dalam silsilah ini. Ya, misalnya Salmon Boas dari Rahab. Nah, Rahab itu kan bukan orang Israel. Lalu kemudian Boas Obed dari Ruth. Ruth juga bukan orang Israel, ya. Tapi kemudian dari situ lahirlah Daud. Lalu kemudian terus ke bawah sampai ayat yang ke-17, ayat yang ke-16 Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, dan melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi terlihat secara biologis Tuhan Yesus adalah keturunan Raja Daud. Tepat seperti yang dinubuatkan dalam Yesaya 11 ayat 1. Yesaya 11 ayat 1 itu coba kita baca ya. Di situ dikatakan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya dan akan berbuah. Sebentar. Nah, jadi dari tunggul Isai, siapa dari Isai? Isai masuk dalam silsilah Tuhan Yesus. Isai, Daud, dan seterusnya. Ya, Yeremia 23 ayat 5. Sesungguhnya waktu akan datang demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Nah, jadi jelas bahwa ini merupakan nubuatan dalam perjanjian lama dan digenapi. Jadi silsilah ini membicarakan bahwa nubuatan itu telah digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Nah, itu pentingnya silsilah. Nah, dari silsilah kita juga bisa melihat di situ pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Nah, jadi kalau membaca ini, coba diteliti, ya, diteliti, dilihat, baca buku-buku pendukung sehingga ketahuan di situ. Nah, tahun kelahiran Tuhan Yesus. Jadi ada bukti dari data-data yang dapat diketahui, baik dari data-data eksternal maupun dari data-data dari Alkitab sendiri. Misalnya kalau kita lihat dari data Alkitab bahwa Matius 2 ayat 1 itu memberitakan tentang coba kita lihat Matius 2 ayat 1 supaya kita lebih jelas lagi. Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes. Jadi pada zaman Herodes,
Yesus itu lahir, ya. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jadi kalau dilihat bahwa zaman Herodes itu, Herodes Agung itu mati tahun 4 sebelum Masehi. Maka dapat dipastikan bahwa Yesus itu lahir sebelum tahun 4 sebelum Masehi. Ya. Nah, dari Lukas itu menyajikan data-data kemungkinan Yesus itu lahir tahun 6 atau 7 sebelum Masehi. Ya. Ini sebelum Masehi sebenarnya, bukan Masehi, SM ini. Data di luar Alkitab, Yosefus membenarkan bahwa memang pernah ada sensus yang diselenggarakan pada permulaan Tarik Masehi. Dan ada seorang yang bernama Quirinius yang dikirim ke Syria dan Yudea untuk tugas itu. Nah, kalau itu benar, maka tahun kelahiran Yesus sekitar tahun 6 atau 7 sebelum Masehi. Kenapa sampai demikian? Dia ada kesalahan perhitungan pada waktu kalender dibuat itu, ya. Lalu kemudian data Lukas pasal 3 ayat 1, pada waktu itu Tiberius menjadi penguasa kekaisaran Roma tahun 14 Masehi. Jadi tahun ke-15 itu tahun 28 Masehi. Nah, jadi menurut data Tiberius itu sudah memegang kekuasaan 3 tahun sebelumnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa pada tahun 25 atau sampai 26 Masehi, Tuhan Yesus itu sudah berumur 30 tahun. Dan jadi kelahiran Tuhan Yesus itu sekitar tahun 5 atau tahun 4 sebelum Masehi, sebelum Herodes meninggal. Setelah 2 tahun, baru kemudian Herodes memberikan perintah untuk untuk membunuh anak-anak di Bethlehem sana. Nah, jadi Yesus itu sebenarnya sudah lahir sebelum tahun Masehi. Jadi sekitar tahun 5 atau tahun 6 sebelum Masehi, 5 atau 4 sebelum Masehi, sebelum Herodes meninggal. Nah, itu kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kita lihat coba masa muda Tuhan Yesus. Tidak ada banyak data yang bisa dikumpulkan tentang masa kanak-kanak Tuhan Yesus. Tetapi dari Injil Lukas dan latar belakang tradisi Yahudi dapat disimpulkan bahwa keluarga Yesus, bahwa Yusuf dan Maria itu adalah orang Yahudi. Jadi keluarga Yesus atau Yusuf dan Maria itu selalu harus mengikuti tradisi Yahudi. Yesus itu disunat pada hari yang ke-8. Lukas 2 ayat 21. Kenapa harus hari yang ke-8? Ya, karena itu peraturan memang pada hari yang ke-8. Peraturan yang ada di tradisi Yahudi. Tetapi juga ada yang berkata dalam penelitian bahwa pada hari yang ke-8 itu untuk anak bayi itu darahnya itu tidak mengalir dengan lancar. Jadi pada waktu disunat itu tidak mengeluarkan darah di situ. Nah, setelah untuk proses sunat ini, Yesus itu dibawa ke bait suci untuk mengesahkan sunatnya. Nah, jadi kalau dalam kitab Lukas itu umur 8 hari Yesus itu dibawa ke bait suci. Coba lihat Lukas 2. Lukas 2. Coba bacakan Lukas 2 ayat 21. Lukas pasal 2 ayat 21. Lukas pasal 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya.
dan ketika genap 8 hari, ia harus disunatkan. Nah, lalu kemudian ayat-ayat yang selanjutnya, genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Yesus ini dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Nah, jadi kenapa demikian? Karena dalam hukum Tuhan atau hukum Taurat itu, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Nah, Yesus adalah anak laki-laki sulung dari Yusuf dan Maria. Nah, kemudian mereka harus mempersembahkan korban, ya. Mereka harus mempersembahkan korban sebagai syarat untuk penebusan itu. Ya, syaratnya adalah sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, ya. Nah, itu untuk pentahirannya, dan itu merupakan kurban ya bagi orang miskin. Mereka bukan orang kaya, keluarga Yusuf bukan keluarga kaya, bukan keluarga berada. Lalu kemudian ketika ayat yang ke-27, ketika ayat 25 ya, dari situ ada seorang yang bernama Simeon. Ia seorang benar yang saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus itu ada di atasnya. Dan oleh Roh Kudus dia mendapatkan pernyataan bahwa dia akan melihat Mesias sebelum ia mati. Lalu ketika Yesus dibawa ke bait suci, bait Allah, maka Simeon ini kemudian bertemu dengan bayi Yesus, ya. Dia langsung oleh Roh Kudus, dia langsung tahu bahwa itulah bayi atau itulah Mesias yang telah dinubuatkan kepadanya. Lalu dia kemudian ayat 28, 29, 30, 31, 32, di situ dia mengucapkan pujian ya kepada Tuhan. Lalu kemudian ayat 33, maka heranlah ya ibu Yesus, ya, Yusuf dan Maria. Dan kemudian di situ juga ada seorang nabi yang bernama Hana, seorang nabi perempuan. Begitu juga ya. Pada waktu itu dia datang juga ke bait Allah. Nah, dari dia telah mendapatkan juga ya peneguhan. Lalu kemudian ya dia menjumpai bayi Yesus, lalu kemudian ayat 38 ya 39 ya mereka kemudian kembali ke Nazaret di Galilea. Nah, jadi ini masa kecil Yesus, umur 8 hari dikisahkan dalam Alkitab. Lalu kemudian kisah selanjutnya itu jadi selama 2 tahun itu mereka tinggal di daerah Nazaret. Tapi kemudian karena mimpi, ya kan orang Majus datang kepada Herodes karena dituntun oleh bintang. Lalu kemudian mereka bertanya kepada Herodes, di manakah raja yang telah lahir itu? Ya, raja orang Yahudi. Jadi dari silsilah kita sudah bisa mendapatkan bahwa Yesus adalah keturunan raja dan dia adalah seorang raja. Ada peneguhan yang lain dari orang Majus bahwa Yesus itu adalah raja orang Yahudi. Lalu kemudian karena mimpi yang diberikan malaikat oleh Tuhan, sehingga Yusuf dan keluarganya akhirnya mengungsi ke Mesir. Ya, di tempat pengungsian itu sekarang itu dibuatkan gereja di sana. Lalu Herodes itu menyuruh untuk membunuh anak-anak yang di bawah usia 2 tahun. Nah, lalu kemudian setelah Herodes mati, mereka kembali ke Israel. Ya, mereka menetap di Nazaret sana. Nah, ini kisah umur waktu Yesus ya sekitar 2 tahun. Lalu kemudian
Di sini Yusuf adalah seorang tukang kayu. Tukang kayu ini profesi yang sangat biasa, yang apa, untuk masyarakat umum marginal, ini usaha yang biasa. Jadi dapat dikatakan bahwa seorang laki-laki dalam sebuah keluarga, anak laki-laki dalam sebuah keluarga itu akan mewarisi usaha orang tuanya. Nah, jadi kemungkinan besar bahwa Yesus itu juga diajar keterampilan seperti Yusuf. Jadi Yusuf mengajar keterampilan pertukangan kepada Yesus. Ya. Nah, mereka bukan keluarga kaya, mereka dapat dikatakan keluarga miskin. Nah, jadi Yesus ya berprofesi juga sebagai tukang kayu. Nah, tetapi begini, walaupun dia anak tukang kayu, bagi orang Yahudi, pendidikan itu sangat penting. Ya, pendidikan itu sangat penting. Kenapa? Ya, karena dari sejak zaman Musa, pendidikan itu sudah sangat ditekankan. Kenapa? Karena Musa mendapatkan pendidikan di Mesir. Lalu ketika Musa memimpin orang Israel, Musa sangat mementingkan pendidikan bagi orang Israel. Nah, jadi walaupun Yesus itu tidak berasal dari keluarga yang kaya, tapi ia mempunyai pendidikan yang baik. Ia bisa membaca, menulis bahasa Ibrani. Nah, kemudian karena mereka tinggal di daerah Galilea itu disebut daerah bangsa-bangsa. Itu di daerah pesisir Danau Tiberias di sana, daerah situ. Itu daerah bangsa-bangsa karena itu merupakan jalur yang dilewati oleh bangsa-bangsa, jalur internasional di situ, daerah perdagangan juga. Jadi Yesus itu bisa berbahasa Aram, bisa berbahasa Yunani, bisa berbahasa Ibrani. Ya. Jadi Yesus bisa berbicara dalam 3 bahasa. Lalu kemudian data selanjutnya itu adalah data yang didapatkan pada usia 12 tahun. Dalam Lukas 2 ayat 40 sampai 52, pada waktu Yesus berusia 12 tahun, mereka sekeluarga mengunjungi Bait Allah. Ya, kenapa? Karena dalam 3 tahun dalam tiga kali dalam setahun, orang Yahudi itu dari segala penjuru bumi mereka harus kembali ke Israel untuk merayakan hari-hari raya penting, termasuk hari raya Paskah seperti ini. Ya, nah pada waktu mereka berkumpul di sana, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi dari seluruh penjuru bumi itu, di Bait Allah itu, biasanya para rabi itu duduk di situ, duduk di tangga-tangga Bait Allah, untuk kemudian mengajar atau kemudian berdiskusi dengan orang-orang yang ingin bertanya kepada rabi-rabi yang ada di situ tentang Taurat. Lalu kemudian dalam kisah itu, Yesus kemudian tinggal di situ. Dia asik untuk berdiskusi dengan para rabi yang ada di situ. Nah, waktu dia sementara berdiskusi, orang tuanya mengira Yesus sudah ikut rombongan mereka, tadinya mereka pulang. Karena pada waktu itu rombongan, nah anak-anak yang di bawah usia 12 tahun itu. Jadi ada 2 rombongan. Rombongan ibu-ibu, mama-mama ya dengan anak di bawah usia 12 tahun, lalu rombongan bapak-bapak para pria. Jadi yang duluan berangkat itu adalah rombongan ibu-ibu dengan anak-anak di bawah usia 12 tahun. Lalu kemudian setelah setengah perjalanan, ya, lalu kemudian rombongan para pria menyusul. Kenapa? Supaya ada istirahat, tidak terlalu capek dalam perjalanan, dan kemudian ketika
para ibu-ibu ini sudah tiba, mereka kan bisa masak di situ. Jadi pas rombongan pria tiba, mereka bisa makan bersama-sama. Nah, jadi ketika itu Yusuf dan Maria berpisah rombongan. Jadi saling saling berpikir bahwa oh Yesus nanti ikut rombongan Maria. Maria berkata, oh Yesus ikut rombongan Yusuf. Tapi padahal pada waktu itu Yesus tetap tinggal di bait Allah itu. Dia bersoal jawab dengan atau berdiskusi dengan para rabi yang ada di situ. Nah, jadi pengetahuannya tentang Taurat itu sangat mencengangkan. Jadi sangat orang-orang ahli-ahli Taurat yang ada di situ atau para rabi itu kemudian wow, ini anak kok pintar sekali. Nah, kenapa? Berarti Yesus itu adalah seorang yang terpelajar. Di satu sisi memang dia adalah Tuhan. Ya, dia adalah Sang Firman itu yang berinkarnasi ke bumi, tetapi kan dia juga di satu sisi dia adalah manusia. Ya. Dia sungguh-sungguh manusia, dia juga sungguh-sungguh Tuhan. Nah, berarti hal ini sangat penting sekali. Kenapa? Di masyarakat Yahudi itu ada jenjang pendidikan yang mereka harus lalui. Ya, pertama itu migra. Migra itu untuk bisa membaca Taurat kurang usianya 5 tahun. Ya, minimal 5 tahun. Lalu kemudian Mishnah itu dimulai dari usia 10 tahun. Lalu kemudian mitzvot ya, ini dimulai dari usia 12 atau 13 tahun. Ya, kemudian di sini nanti disebut bar mitzvah atau anak-anak Torah. Nah, kemudian ada Talmud usia 15 tahun. Terus ada midras atau madrasah usia 20 tahun. Kebanyakan anak-anak orang Yahudi itu mereka hanya berhenti di Talmud di sini. Kenapa demikian? Karena untuk masuk midras atau madrasah ini mereka dipilih, mereka adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh para rabi. Jadi tidak sistem sekolah kayak kita. Kita di Indonesia misalnya kita buka sekolah, lalu kemudian membuka pendaftaran. Ayo siapa yang mau ikut mendaftar dan kemudian ikut kelas. Tetapi dalam tradisi orang Yahudi tidak demikian. Nah, setelah selesai Talmud, ya selesai Talmud, lalu kemudian para rabi ini melihat potensi, mereka sudah mengikuti melihat anak-anak ini dari migra ini. Mereka sudah lihat sampai usia 15 tahun, bahkan mau masuk midras, akhirnya mereka yang memilih. Rabi-rabi ini yang memilih. Oh ini ikut saya. Si A ini ikut saya. B ikut saya. Makanya Yesus pun berkata kepada para murid-muridnya, dia berkata, kamu ikut aku. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Nah, apakah Yesus menyelesaikan sampai madrasah ini? Iya. Kenapa? Orang yang selesai madrasah ini akan dipanggil sebagai rabi atau ahli-ahli Taurat. Dan Yesus pun disebut rabi, sangat dihormati. Ya, sangat dihormati. Jadi Yesus pun bisa mengajak para murid-murid untuk mengikuti dia, belajar dari dia. Nah, jadi Yesus itu bukan tidak belajar, Yesus itu belajar. Dan bagaimana dengan murid-murid yang ada? Ya kemungkinan murid-murid yang ada juga belajar karena mereka orang Yahudi. Mereka bukan orang yang bodoh. Mereka ada orang-orang yang terpelajar, tetapi tingkat pendidikan mereka itu hanya sampai di Talmud, karena untuk masuk ke midras itu harus dipilih langsung oleh rabi, orang-orang yang berpotensi. Misalnya Paulus itu masuk di midras, dia dipilih oleh Rabi Hillel. Nah, di situ. Lalu pada waktu itu
untuk sekolah midras atau sekolah resmi ini seperti jenjang universitas perguruan tinggi, ada 2 yang resmi, ya 2 Beit Midras yang resmi pada waktu zaman Yesus. Itu yang dikenal dengan Beit Hillel dan Beit Shammai. Nah, menurut para ahli kemungkinan Yesus itu keluaran dari Beit Hillel. Beit Hillel. Nah, ini ada kaitannya dengan nanti bahwa kok nanti usia 30 tahun baru Yesus bisa mengajar. Ya, memang benar bahwa nanti usia 20 tahun dia masuk madrasah sampai 25 tahun dia belajar dari rabi, lalu 5 tahun itu adalah proses magang mereka. Dan kemudian setelah itu mereka disahkan, ditabiskan untuk menjadi rabi. Jadi mereka bisa mengajar setelah usia 30 tahun. Ya. Nah, murid-murid itu keluaran dari Beit Yesua. Ya, mereka bukan keluaran dari midras resmi. Ya, jadi mereka itu diwisuda oleh Yesus sendiri, Sang Firman itu. Nah, jadi ini yang terjadi dalam kurun usia berapa? Sekitar 12 tahun sampai 30 tahun. Apa yang terjadi? Bahwa Yesus tidak kemana-mana. Ada yang berkata Yesus ke India, Yesus pergi ke China, Yesus pergi belajar katanya di luar. Tetapi kalau dia belajar keluar, maka Yesus tidak akan, ketika dia kembali, dia tidak akan disebut rabi. Seorang rabi adalah seorang yang mengikuti semua tradisi pendidikan Yahudi. Dan mereka harus selesai di mana? Beit Hillel atau di Beit Shammai. Oke. Lalu kemudian usia 30 tahun, itu Yesus kemudian datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Baptisan Yohanes itu adalah baptisan untuk pertobatan dosa. Berarti orang berkata kalau begitu Yesus berdosa. Kau minta Yohanes baptis Yesus? Tidak, bukan demikian. Tetapi Yesus ingin menggenapi seluruh rangkaian nubuatan atas kehidupannya. Ya. Dan pada waktu dia dibaptis itu merupakan proses inaugurasi untuk supaya Yesus bisa masuk dalam pelayanannya sesungguhnya. Nah, coba bayangkan orang-orang yang dibaptis pada waktu itu, ya, itu kemudian itu oleh Yohanes ditumpangkan tangan. Ditumpangkan tangan lalu kemudian dibaptis. Kenapa harus ditumpang tangan? Nah, ini seperti peristiwa Perjanjian Lama ketika mereka mempersembahkan korban bakaran penebusan dosa. Jadi orang yang berdosa itu oleh rabi, oleh imam itu ditumpangkan tangan di kepala si lembu atau sapi atau domba untuk transfer dosa di situ. Ya, makanya Yesus itu dikenal sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Kenapa? Karena Perjanjian Lama menyatakan demikian. Kalau orang yang berdosa, dia harus membawa korban persembahan penebus dosa di hadapan imam, lalu kemudian menumpangkan tangan atas lembu atau domba itu untuk transfer dosa. Nah, jadi ketika Yesus dibaptis, Yesus itu kemudian dia tidak berdosa, tetapi dia mau memikul dosa umat manusia.
Coba perhatikan semua yang dibaptis ketika keluar dari air itu biasa-biasa saja. Tetapi ketika ketika dia keluar dari air, apa yang terjadi? Langit terbuka. Lalu kemudian ada Roh Kudus turun seperti burung merpati hinggap di bahu Yesus. Seperti, ya, bukan burung merpati, tapi seperti. Lalu kemudian Allah Bapa di sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini merupakan inaugurasi resmi dari sorga sendiri. Ya, dan juga baptisan ini merupakan tanda atau permulaan jalan salib yang harus dilalui oleh Yesus. Untuk apa? Untuk memikul dosa atau menanggung dosa umat manusia. Karena kepada Yesuslah semua dosa-dosa manusia itu ditimpakan. Oke. Nah, kata-kata yang disuruhkan Bapa pada waktu pembaptisan adalah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu menyatakan bahwa memang Yesus adalah Sang Mesias itu, Sang Juru Selamat itu, ya, Sang Raja yang akan menyelamatkan. Ya. Nah, setelah baptisan itu, Yesus dibawa Roh Kudus untuk dicobai oleh iblis di padang gurun selama 40 hari yang berpuasa di sana. Nah, pelayanan Yesus dicatat ada 3 daerah pelayanan Yesus. Yang pertama pelayanannya di Yudea, ya. Pelayanan ini dilakukan di daerah Yudea, Galilea sana, ya, di daerah Danau Genesaret atau Danau Tiberias. Hanya Injil Yohanes yang memberikan kesaksian tentang pelayanan Yesus pertama-tama, khususnya hubungan dengan Yohanes Pembaptis. Lalu di Betani, Tuhan Yesus memilih 5 murid-muridnya yang pertama, lalu dia ke daerah Kana, daerah Galilea, untuk membuat mujizatnya yang pertama, lalu ia ke Kapernaum, dan kemudian ke Yerusalem untuk perayaan Paskah. Ke Yerusalem ini kurang lebih sekitar 6 bulan, ya, setelah ia ada di daerah Galilea. Nah, di sini kemudian Yesus mulai menunjukkan kewibawaannya ketika ia mau ada di Yerusalem. Ingat peristiwa Yesus membersihkan bait Allah, dia menjungkir balikan meja-meja perdagangan. Kenapa? Yesus berkata, rumahku akan disebut rumah doa. Ya, bukan kamu menjadikannya menjadi sarang penyamun. Kenapa demikian? Seperti saya sudah pernah katakan sebelumnya, bahwa pada waktu itu orang-orang yang datang ke Yerusalem 3 kali dalam setahun, mereka harus mempersembahkan persembahan korban bakaran, dan korban itu tidak boleh cacat, dan itu harus dinilai oleh para imam. Nah, lalu kemudian kebanyakan yang binatang-binatang yang dibawa, lembu atau domba itu dianggap cacat oleh para imam, dan mereka harus membeli domba atau lembu itu di para imam, di counter atau di meja yang sudah disiapkan oleh para imam. Kenapa demikian? Ternyata para imam-imam ini mempunyai daerah peternakan sendiri untuk korban, ya, disebut Bet Mikdal, ya, daerah daerah peternakan, daerah pengembalaan, padang pengembalaan. Nah, yang jadi gembala-gembala itu ya para imam-imam yang ditugaskan untuk mengembalakan. Nah, jadi di sini Tuhan Yesus melihat terjadi korupsi yang luar biasa. Karena politik seperti yang dipakai seperti ini oleh para imam. Sehingga dia menunjukkan kewibawaannya. Bahwa dia yang punya rumah, atau dia yang memiliki bait suci itu. Ya. Lalu kemudian
Nikodemus datang dalam Yohanes pasal yang ketiga. Siapa Nikodemus ini? Nikodemus adalah seorang ahli Taurat, seorang yang terpelajar. Ya, dia datang kepada Yesus dan berkata, "Rabi." Bayangkan, seorang rabi, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan berkata Yesus juga adalah rabi. Berarti Nikodemus menghormati kerabian Yesus. Kerabian Yesus itu lebih tinggi, lebih unggul dibanding Nikodemus. Nah, daripada peristiwa itu juga Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes. Lalu kemudian Yesus pergi ke Galilea. Dan dalam perjalanan ke sana dan dari atas turun ke bawah itu Yesus singgah di Samaria. Dia berjumpa di Yohanes 4 di situ ayat 1 dan sampai ke 25. Dia berjumpa dengan seorang wanita perempuan di Samaria yang memiliki 5 suami plus 1. Ya. Nah, pelayanan di Galilea. Jadi oleh karena Yohanes Pembaptis dibunuh, sehingga Yesus kemudian menyingkir ke Galilea. Nah, ke daerah Kapernaum itu sering disebut sebagai markas pelayanannya. Jadi Yesus itu mengajar di sinagog-sinagog pada hari Sabat. Kalau dia bukan rabi, dia tidak bisa mengajar di sinagog-sinagog. Dia tidak bisa berkhotbah di sana. Juga dia sering membuat mujizat, menyembuhkan orang sakit. Nah, hal ini membuat Yesus sangat populer, khususnya di kalangan rakyat jelata. Kenapa? Karena mereka orang-orang miskin, orang-orang yang terpinggirkan, dan mereka mengharapkan ada pengharapan untuk kesejahteraan. Karena seorang raja akan membawa keselamatan. Nah, keselamatan dalam terjemahan bahasa Perjanjian Lama itu selalu berbicara tentang kesejahteraan, sama dengan cita-cita Indonesia. Ya, Indonesia mempunyai cita-cita untuk mensejahterakan rakyatnya. Nah, tetapi tidak demikian untuk orang Farisi dan ahli Taurat. Orang Farisi dan ahli Taurat ini kemudian mengambil sikap bermusuhan dengan Yesus. Kenapa? Karena mereka kalah populer dengan Yesus. Nah, pemilihan ke-12 murid juga ya dalam pelayanan Yesus di Galilea. Terjadi di Galilea semuanya. Ya, jadi pada waktu itu dalam kurun waktu 3 tahun itu, pelayanan Yesus itu semakin luas, semakin berpengaruh. Orang-orang mulai mengikut Yesus. Ada motivasinya untuk cari untung, cari berkat, cari kesembuhan, cari mujizat. Karena mereka melihat hal-hal yang luar biasa yang Yesus lakukan. Tapi juga ada yang ingin belajar dari Yesus. Nah, pada akhir pelayanannya di Galilea, Yesus itu lebih banyak mengkonsentrasikan diri kepada 12 muridnya. Nah, tetapi pertentangan dari para ahli Taurat dan orang Farisi semakin keras. Sampai dia mau ditangkap dan kemudian mau dibuang, mau dijatuhkan dari jurang yang dalam. Ya, saya sudah pernah sampai di sana. Itu memang sangat tinggi daerahnya. Itu kalau lihat ke bawah itu, wah, kalau jatuh ke situ itu, di bawah sudah tidak berbentuk lagi. Lalu kemudian dari situ Yesus mulai mengundurkan diri dari penampilannya secara umum, terang-terangan. Kemudian dia mulai mengkonsentrasikan diri kepada 12 murid-muridnya. Ini di akhir-akhir pelayanannya di Galilea. Jadi di akhir-akhir 3 tahun pelayanannya di Galilea. Lalu kemudian pelayanan di daerah Perea. Ya, di daerah Perea itu ingat bahwa Yesus itu mempunyai 3 orang murid yang terdekat, baru 9 orang murid. Jadi 3 tambah 9, 12 orang murid. Lalu ada 70 murid
ada 120 murid, lalu lingkaran luar ada 500 murid. Nah, jadi Yesus mengutus para murid-murid itu berdua-dua. Untuk apa? Memberitakan kerajaan Allah, menyembuhkan orang sakit, seperti yang Yesus lakukan. Ya, nah, Yesus juga masih tetap mengajar dan membuat banyak mujizat, walau banyak tantangan. Tetapi Yesus mulai memberitakan tentang kesengsaraannya, tentang penderitaannya, tentang kematiannya kepada murid-murid supaya mereka bisa bersiap-siap. Ya, sebelum Yesus berpindah dari Galilea ke Yerusalem, itu mereka singgah di satu tempat disebut Kaisarea Filipi. Kaisarea Filipi itu di bawah Gunung Hermon, di kaki bukit Gunung Hermon ada satu kota di situ, satu perkampungan di Kaisarea Filipi itu. Kaisarea Filipi ini diambil dari kata kaisar dan nama kaisar Filipi. Ya, kenapa di situ? Karena di sini merupakan tempat pemujaan. Ya, kenapa? Karena ada keajaiban di situ, air itu keluar dari celah-celah gunung. Celah-celah gunung, lalu kemudian dari situ mengalir ke sebuah sungai. Nah, di celah-celah itu ada dua patung di situ, patung kaisar dan juga patung dewa yang dewa berkepala kambing atau Pan, dewa Pan, Paneas, kayak di situ di daerah Paneas. Ya, kaisar yang menjadi raja, lalu kemudian dewa yang ingin menjadi manusia. Nah, ini sangat dipuja di situ. Tetapi pada waktu itu dalam Markus 8, ya, Yesus bertanya kepada para murid-muridnya, menurut orang lain, siapakah aku? Oh, kau adalah Yohanes, engkau adalah ini, kau adalah Elia, ya seperti itu. Lalu kemudian Yesus bertanya yang kedua kali, menurut kalian, menurut para murid, siapakah aku ini? Nah, di sini kemudian si Petrus lalu berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus berkata, Petrus, pengakuan itu bukan dari dirimu, itu diberikan oleh Bapa. Lalu kemudian Yesus berkata, di atas pengakuan itu aku akan mendirikan jemaat. Nah, 3,5 tahun awal Yesus tidak pernah berbicara tentang dirinya. Yesus hanya menunjukkan ya perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Nanti setelah itu, setelah di ujung 3 tahun, untuk memasuki 6 bulan kemudian, di mana Yesus harus mati, dia ada di Kaisarea Filipi dan mulai menyatakan siapa dirinya. Kenapa Yesus tidak menyatakan dirinya dalam kurun waktu 3 tahun awal? Yesus harus memberikan dulu pemahaman tentang dirinya lewat apa? Perbuatan-perbuatannya, lewat pengajaran-pengajarannya. Ya, sama. Kita juga seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara belajar hari-hari ini di sekolah misi. Tidak langsung dilepas untuk pergi bermisi. Kalau tidak, Bapak Ibu akan kehilangan arah. Tidak tahu melakukan apa-apa nantinya. Tidak mempunyai pengetahuan tentang firman Tuhan. Oleh karena itu harus dipersiapkan dulu. Sama Yesus mempersiapkan para murid-murid supaya mereka ketika dia mengajar tentang siapa dirinya, mereka langsung, yes, saya percaya. Nah, ini persiapan di sini. Lalu kemudian mereka pergi ke Yerusalem. Yerusalem di sini. Akhirnya Yesus harus mati. Oke.
Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jadi kita baru bicara pelayanan, masih ada hal-hal berikutnya akan kita bicarakan di sesi 8, 9. Tidak terasa kita sudah sesi 7, nanti masuk 8, 9, 10, 11, sisa 4 kali lagi kita 8, 9, 10, 11, 12, sisa 5 kali lagi kita bertemu. Oke, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Halo? Atau semua pada tidur ketika mendengarkan saya mengisahkan tentang perjalanan kehidupan Yesus? Bagaikan orang mendongeng, sampai semua pada tutup kamera. Ada yang mau ditanyakan? Mengerti yang saya ajarkan? Apakah keluarga Yesus menuruti tradisi Yahudi? Kenapa? Apakah keluarga Yesus menuruti tradisi Yahudi? Menurut Rocky? Kalau menurut saya, iya, karena Yesus disunat. Ya, kenapa harus bertanya? Kalau sudah tahu jawabannya iya. Coba tanyakan yang berbobot. Yang sampai saya pun tidak tahu menjawabnya. Ayo, silakan. Jangan hanya mau bertanya asal-asal. Tanya yang berbobot dong. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Semua pada kasih mati kamera. Bagaimana ini? Pak Alex, Pak Obed, Ibu Nina, ada yang ingin ditanyakan? Ini cuma berapa orang ini? Dari sekolah misi 1, 2, 3, 4, 5 orang. Ini mau belajar serius atau tidak ini? Ada pertanyaan lagi? Kasih besar-besar suaranya. Kurang. Shalom, Pak. Ya. Saya mau bertanya. Pada umur 30 tahun, Yesus datang kepada Yohanes untuk mau dibaptis. Kenapa mesti umur 30 tahun? Tidak dibawa dari itu?
Kalau zaman-zaman kita sekarang begini masih umur-umur di bawah udah bisa dibaptis. Oke, Ya, makasih. menurut Rocky kenapa harus umur 30 tahun? Ya Pak, ini justru saya tidak tahu makanya saya nanya Pak. Ya, makasih Pak. Tadi saya sudah jelaskan, enggak dengar ya? Saya sudah jelaskan panjang lebar tadi di situ. Kenapa harus 30 tahun? Dari proses midras usia 20 sampai 25 selesai, mereka harus magang 5 tahun. Lalu kemudian dari itu usia 30 itu adalah usia mereka bisa tampil di depan umum. Nah, Yesus mengambil usia 30 tahun itu seperti yang pada umumnya, dan dia minta Yohanes baptis. Sebagai tanda apa? Pertama itu bukan baptis pertobatan seperti orang-orang Yahudi, tapi itu merupakan baptis bahwa ini baptis tanda inaugurasi, tanda dia menggenapi apa yang sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan menanggung dosa umat manusia. Ya, tadi saya sudah jelaskan panjang lebar sampai taruh tangan di kepala binatang untuk apa, sampai sorga terbuka, itu sudah panjang lebar tadi saya bahas itu untuk Obed. Jadi kalau makanya lain kali kalau saya lagi membahas begini, perhatikan baik-baik, belajar baik-baik, ya, usahakan jangan sampai kehilangan konsentrasi. Perhatikan. Ya. Nah, jadi memang usia 30 tahun itu baru usia di mana mereka bisa melayani. Nah, Yesus karena dia juga mengikuti midras, ya, universitas yang ada, dari usia 30 tahun itu baru merupakan usia pentabisan dari Yesus untuk bisa melayani. Gitu. Terima kasih Pak. Jadi lain kali kalau mau belajar buka kamera, ya, supaya fokus. Kalau tidak, ya tidak fokus, bisa kehilangan. Yang rugi siapa? Ya, Oke, sebelum Pak ada ini lagi. ya, saya mau bertanya lagi Pak. Kenapa? Kenapa Yesus harus belajar? Karena dia sudah, yang jelas ini kita tahu bahwa dia sudah tahu firman sendiri, kok dia masih belajar lagi. Kenapa Yesus harus belajar? Oke. Kenapa Yesus harus belajar? Belajar firman Tuhan maksudnya. Ya, kenapa Yesus harus belajar firman Tuhan? Padahal dia adalah sang firman itu. Karena Yesus lahir di dalam bangsa Israel. Jadi, karena dia sungguh-sungguh manusia, dia tidak langsung keluar dari rahim Maria langsung besar, atau dia tiba-tiba datang dari surga langsung jadi manusia. Tapi dia mengalami proses kemanusiaan itu. Dia mengalami proses pertumbuhan itu. Tumbuh kembang. Makanya tadi itu di dalam Lukas 2, ya, ayat yang Lukas 2 ayat 40, coba baca. Lukas 2 ayat 40. Lukas 2 ayat 40.
Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ini bicara Yesus sebagai Tuhan atau Yesus sebagai manusia? Karena di ayat 40 ini Yesus sebagai manusia atau Yesus sebagai Tuhan? Ayo. Ayo. Apa jawabannya? Hah? Apa? Ini kalau menurut saya Yesus itu Tuhan, karena begini, dia datang, Yesus itu Tuhan. Tunggu, ayat 40 itu penekanannya Yesus sebagai Tuhan atau Yesus sebagai manusia? Yesus juga sebagai Tuhan, ya juga sebagai manusia. Coba baca baik-baik. Itu berbicara tentang apa sih? Anak itu pertama besar. Coba ulang baca. Anak itu bertambah besar dan menjadi bertambah besar. kuat. Bertambah besar, apa lagi? Dan menjadi kuat. Nah, Penuh hikmat. Hikmat. Dan kasih karunia Allah ada padanya. Oke. Bertambah besar, itu proses apa itu? Dan menjadi kuat. Iya, bertambah besar itu proses apa? Proses bertumbuh. Pertumbuhan, berarti kalau bertumbuh itu Tuhan atau manusia? Manusia. Bertambah kuat. Itu apa itu? Ya. Manusia. Bertambah hikmat. Manusia. Jadi, walaupun Yesus itu adalah Tuhan Sang Firman itu, dia kan tidak langsung datang ke dalam dunia langsung melakukan apa. Dia harus bertumbuh dulu, karena dia lahir sebagai bayi dalam keluarga Yahudi, dalam masyarakat Yahudi. Makanya usia 12 tahun itu, Yesus itu bisa bersoal jawab dengan para rabi, ahli-ahli Taurat, dan mereka melihat bahwa Yesus ini sungguh-sungguh sangat luar biasa hikmatnya, pintar. Tapi Yesus tetap harus belajar, karena dia ada di dalam lingkungan orang Yahudi. Paham maksud saya? Ingat, Nikodemus, sang rabi pun bertemu dengan Yesus, bertanya kepada Yesus. Berarti Yesus ini adalah rabi yang sangat unggul dibanding yang lain. Paham? Paham? Dia juga harus, jadi Yesus harus bertumbuh sebagai manusia. Tetapi di dalamnya ada firman Allah, makanya dia lebih unggul dari yang lain.
Paham enggak? Paham, Pak. Hah? Iya, iya paham. Paham? Jadi misalnya kayak Obed atau Rocky, misalnya. Obed atau Rocky ada di keluarga yang sangat kaya, misalnya. Punya mobil, punya rumah. Tetapi kan Obed dan Rocky lahir dari apa? Jadi dari bayi dulu kan. Bayi dulu tidak langsung bisa bawa mobil toh. Betul tidak? Betul tidak? Apakah bayi bisa langsung bawa mobil? Ayo, jawab dong. Baik, tidak bisa bangun. Iya, harus bertumbuh dulu. Bertumbuh, alami proses dulu. Sebenarnya Yesus bisa saja dari kecil dia bisa langsung. Tetapi nanti dia akan ditolak lebih awal dan tidak akan menggenapi rencana dari Tuhan. Oke? Mengerti? Mengerti? Mengerti atau masih bingung kah? Terima kasih Pak atas penjelasannya. Thank you. Sudah mengerti atau masih bingung? Bukan terima kasih saya minta. Sudah mengerti atau masih bingung? Sudah, Pak. Oke, kalau begitu saya tanya. Kenapa firman Tuhan harus jadi manusia? Supaya menggenapi hukum Taurat. Menggenapi hukum Taurat. Apakah bisa Tuhan langsung tiba-tiba turun ke dalam dunia? Tidak usah lewat jadi manusia. Bisa tidak? Kenapa sih Tuhan harus capek-capek jadi manusia? Kan bisa saja dia langsung turun ke dalam dunia. Kenapa harus capek-capek jadi manusia? Karena Allah itu Maha Pengasih, Dia mau turun ke bumi sebagai wujud manusia. Dia ingin merasakan suka duka yang dialami manusia dan bergaul dengan manusia.
Ini berarti pelajaran saya minggu lalu tidak diperhatikan baik ini. Minggu lalu saya berikan ilustrasi suami istri dan seekor burung, toh. Betul tidak? Ada saya berikan ilustrasi suami istri dan seekor burung. Ada tidak? Suami istri dan seekor burung. Istrinya selalu ajak suaminya untuk ke gereja. Tapi suaminya selalu berkata, mana bisa, tidak masuk akal, Tuhan jadi manusia. Dengar itu minggu lalu? Iya Pak, dengar Pak. Jadi apa sih sebenarnya inti dari cerita itu? Ini kalau saya kasih ujian ini 0 semua ini. Tanya lisan begini sudah lupa pelajaran yang ada. Apa inti dari cerita burung, suami istri dan burung itu? Yang intinya itu suaminya percaya kepada Tuhan Yesus. Ya percaya, tapi intinya apa? Inti dari kisah itu apa sih? Lain kali perhatikan baik-baik apa yang diajarkan. Ya, perhatikan. Perhatikan. Firman Tuhan bilang, sendengkanlah telingamu terhadap pengajaran-pengajaranku. Oke, kita istirahat dulu 5 menit, baru kita lanjut ke sejarah gereja.